Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, selamat datang pada Ngopi Pagi Bincang Pemilu, Pemilu Raya Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Fahmi Badrosi dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret tahun 2020. Di sini saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Bagi para peserta, silakan mengisi link presensi pada kolom chat yang telah disediakan. Selanjutnya, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung Mas Nur Fahri dari Dema SWNS tahun 2020 selaku pembicara pada pagi hari ini. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, saya mengingatkan untuk para peserta tetap mengaktifkan kamera, video, dan menonaktifkan mikrofon pada laptop atau handphone Anda. Sebelum memasuki acara yang pertama, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak pernah cukup. Hadirin yang kami hormati, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa dan pembacaan susunan acara. Yang ketiga, sambutan Ketua KPU SWNS. Yang keempat, acara inti. Talkshow pemimpin muda untuk generasi yang berkualitas. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, pembacaan kesimpulan. Yang ketujuh, penutupan. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa sesuatu halangan apapun. Saya ingatkan untuk para peserta, silakan mengisi link presensi pada kolom chat yang telah disediakan. Tidak lupa juga, saya ingatkan, untuk mengikuti akun Instagram kami, yaitu @kpuswns, @kpuswns untuk Twitter, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dengan nama KPUSWNS. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sekolah Vokasi UNS tahun 2020 kepada Saudara Ridwan Effendi dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil tahun 2019. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih buat MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sepatah dua kata dalam memberikan sambutan acara Ngopi Pagi Bincang Pemilu Jilid 2 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Effendi selaku Ketua KPU Sekolah Vokasi UNS 2020. Dengan ini, dalam acara ini saya berterima kasih kepada teman-teman sebagai partisipan mengikuti acara kegiatan ini, dan sangat berterima kasih banget buat Mas Nur Fahri selaku Ketua Dewan Mahasiswa Sekolah Vokasi 2020 yang menyempatkan hadir, mengisi materi terkait dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian salah satu tujuan dari kegiatan seperti ini, Ngopi Pagi Bincang Pemilu ini adalah menjadi sarana edukasi buat kita selaku mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di kampus untuk mengetahui siapa nanti pemimpin yang akan menggantikan
pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk mengetahui siapa pemimpin yang bakal mengajak kita itu untuk berubah, karena seorang pemimpin adalah suatu setir dalam sebuah kendaraan yang mengajak kita untuk berubah, yang mengajak kita untuk bergerak progresif, bergerak maju, dan berpikir kritis itu. Nah, dengan ini saya minta kepada teman-teman untuk mengikuti acara ini dengan baik, dengan hikmat. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada pembicara. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Terima kasih. Banyak salah kata dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan ke MC. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Saudari Anandani Krisdawati dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil tahun 2019. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Perkenalkan, nama saya Anandani Kris Setiawati dari Prodi D4 Demografi Pencatatan Sipil tahun 2019. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara. Sebelumnya saya akan membacakan CV pembicara kita pada hari ini, yaitu Saudara Nur Fahri pada webinar Pemilu SV kali ini. Saudara Nur Fahri lahir di Sragen pada tanggal 17 Desember 1998. Riwayat pendidikan untuk yang pertama TK Tunas Rimba 3, SD Negeri Ketelan 3, SMP Negeri 1 Tangen, SMA Negeri 2 Sragen, dan sekarang berkuliah di Demografi dan Pencatatan Sipil SPUNS Angkatan 2018. Riwayat organisasi untuk yang pertama, staf pengelola sumber daya anggota keluarga mahasiswa Sragen Regional Solo Raya. Yang kedua, wakil ketua keluarga mahasiswa Sragen in UNS atau Genius. Yang keempat, staf Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNS. Yang kelima, ketua Dewan Mahasiswa SVUNS. Yang keempat, Ketua Dewan Mahasiswa SVUNS. Yang kelima, penggagas dan koordinator Sragen Sadar Corona atau SSC. Komite untuk yang pertama, koordinator Humas KMS Live In. Untuk yang kedua, koordinator Event Management World Clean Up Day Kabupaten Sragen. Dan yang ketiga, Setting Komite Tryout Gabus Genius. Untuk riwayat pengalaman kerja, untuk yang pertama, manajer dan pemusik Mina Padi Group. Yang kedua, CEO Kode Kulaku. Yang ketiga, owner cemilan Iki Enten. Dan yang keempat, owner Dahar Balap DNB Group. Dan untuk penghargaan, dia mendapatkan sebagai finalis Nusantara Innovation Summit. Oke, dan langsung saja pada acara selanjutnya adalah acara inti paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya terdapat pada sesi tanya jawab setelah pembicara menyampaikan materinya. Webinar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang pemilu dan pemimpin sarana pembawa perubahan. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Pada dasarnya, forum-forum seperti ini sangatlah penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang penting yang disampaikan pembicara yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua
untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pembicara menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita berikut ini. Yang pertama, terdapat pada satu materi yang akan dijelaskan oleh pembicara. Yang kedua, pembicara kami beri waktu penyampaian materi selama 60 menit. Yang ketiga, setelah pembicara menyampaikan materi, saat pembicara menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Yang keempat, setelah pembicara menyampaikan materi, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang kita pakai. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara kita kepada yang terhormat, Saudara Nur Fahri, saya persilahkan untuk memaparkan materi yang pertama. Cek. Oke, suara saya jelas ya? Yap, jelas Mas. Jadi ini saya pakai dua device. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Andin ya, selaku moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semua. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat rezeki. Karena di kondisi pandemi ini kita dapat mengadakan acara ya, di pagi hari. Enak, di pagi lagi ya. Oke. Jadi seperti yang diketahui bahwa di Sekolah Vokasi UNS baru pertama kali mengadakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif di Sekolah Vokasi. Maka dari itu pemilu ini diharapkan juga menjadi momentum bersama untuk melakukan perubahan. Tentu perubahan untuk menjadi yang lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Ini saya langsung presentasi, mungkin boleh di-presentingkan atau siapa yang mau presenting? Dari saya atau dari panitia? Mungkin dari panitia, operator. Oke, sudah muncul. Oke, mungkin langsung di-cek aja. Boleh di next. Oke. Next slide. Oke, mungkin teman-teman bisa bantu untuk next slide ya, atau saya lanjut aja langsung.
Nah, ya. Oke, nah mungkin udah jelas semuanya ya. Pemilu itu apa sih sebenarnya? Itu kita mungkin udah tahu semua, udah paham lah tentang pemilu itu seperti apa. Nah, pemilu itu menurut Rusli Karim merupakan pengakuan dari perwujudan dari hak-hak politik dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Nah, dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Nah, ketika kita mendengar kata demokrasi, apa sih yang terlintas di benak kita? Pasti adalah kata-kata dari Abraham Lincoln ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam kebijakan pemerintahan. Nah, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya. Selanjutnya, para wakil ini diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Begitu pula yang ada di lingkungan sekolah vokasi. Tentu ada undang-undang yang mengatur tentang pemilu ini, yaitu Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi UNS nomor 1 tahun 2020 yang secara jelas mendefinisikan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa UNS dalam keluarga besar mahasiswa sekolah vokasi. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin set next. Nah, tapi sebenarnya apa sih pemilu itu? Kenapa kita harus berpartisipasi dalam pemilu? Kita bagi menjadi 4 fungsi pokok dari pemilu, seperti itu. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik, yang artinya melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan. Begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkan. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Terus yang kedua, perwakilan politik. Hal ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam pemerintahan. Nah, dalam fungsi ini, rakyat berhak sebenarnya untuk melakukan evaluasi maupun mengontrol perilaku wakil-wakilnya di pemerintahan dan program kerja serta kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Nah, sirkulasi ini didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat melalui pemilihan umum. Diharapkan ini bisa berlangsung pergantian gitu. Jadi nggak hanya satu elit atau mungkin satu kelompok yang menguasai pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau bisa itu tiap tahun berganti lah dari kelompok-kelompoknya seperti itu. Walaupun kita tidak mengkodifikasikan atau mengelompokkan satu kelompok tertentu dan kelompok lainnya seperti itu. Jadi persaingan di atas merebutkan kursi pemimpin itu akan bersaing secara kompetitif dan demokratis seperti itu. Keempat adalah sarana pendidikan politik. Jadi pendidikan politik ini yang bersifatnya langsung, terbuka dan massal. Artinya bisa menyeluruh gitu. Yang diharapkan itu bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Jadi kita bisa menggarisbawahi bahwa fungsi pemilu ini adalah salah satu sarana kita sebagai pemilih itu untuk menyalurkan aspirasi juga. Jadi banyak nanti calon-calon yang akan turun ke dapil-dapil seperti itu untuk mencari suara. Nah, di situ kita sampaikan aja aspirasi apa yang akan kita punya gitu, akan kita salurkan kepada mereka seperti itu. Apa yang kita miliki dan mereka harus mengusahakan seperti itu. Artinya itu adalah perwakilan politik yang ada di pemerintahan. Sehingga kita sebagai pemilih itu
Jadi nggak sia-sia gitu untuk memilihnya seperti itu. Oke, slide next. Next slide. Oke, ketika kita melakukan pemilu, tentu output-nya di sini adalah mendapatkan sosok pemimpin. Nah, pemimpin itu siapa sih? Sebelum kita mendefinisikan pemimpin, mungkin kita mengartikan terlebih dahulu tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan adalah suatu proses yang memengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemimpin adalah orangnya gitu loh, subjeknya, orang yang mengaktivitas. Jadi kepemimpinan itu juga dapat diartikan sebagai seni. Nah, seni apa? Seni dalam melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu. Jadi kepemimpinan itu kita artikan seni gitu. Saya artikan sebagai seni untuk mengayomi orang, untuk suatu tujuan yang baik lah tentu. Nah, terus dalam set ini saya tampilkan juga ada sebuah kapal. Lantas, apa hubungannya kapal dengan pemimpin? Kita dapat menganalogikan kapal ini sebagai wadah, organisasi. Dan nahkodanya itu adalah pemimpin, ketua. Ketika tidak ada nahkoda, pasti kapal ini terombang-ambing di tengah lautan. Diterjang ombak ke kanan, ya arahnya ke kanan, diterjang ombak ke kiri, ya arahnya ke kiri, tanpa arah yang pasti gitu. Ya begitulah pentingnya memiliki pemimpin yang dapat membawa kapal ini berlayar sampai ke tujuan. Jadi seperti itu analoginya ketika kita menjadi sebuah kapal, organisasi itu adalah kapalnya. Tapi tentu di dalam kapal itu mesti banyak orang lah. Sebagai engineering, di bagian mesin, di bagian apapun yang ada di bagian kapal itu. Nah, orang-orang ini juga berpengaruh juga untuk menyokong pemimpin ini untuk membersamai, berjalan bersama, mengayuh dayung bersama ke pulau yang dituju. Nah, seperti itu. Oke, selanjut. Oke. Tapi apakah semua berhak menjadi pemimpin? Jawabannya ya tentu. Semua berhak menjadi pemimpin. Dan bisa menjadi pemimpin itu tidak hanya laki-laki gitu loh. Perempuan juga bisa. Apalagi udah dirilis di IG-nya KPU kan, bahwasanya ada capres yang perempuan gitu. Nah, ini saya tampilkan juga seorang sosok yang mungkin teman-teman juga tahu lah, yang nonton drama Korea startup. Ya, mungkin yang saat ini baru-baru hit ya. Ada 2 tim seperti itu, tim Nam Dosan dan tim Hang Ji Pyong ya. Kalau saya sih tim Han Ji Pyong ya. Oke. Jadi pelajaran apa sih yang dapat diambil dari drama ini? Jadi kita menitik beratkan jadi 3 tokoh itu, di 3 tokoh itu, Han Ji Pyong, Nam Dosan dan Sodalmi. Ada satu scene di mana tokoh Han Ji Pyong itu mengatakan bahwa Nam Dosan tidak berbakat menjadi CEO dan menyarankan untuk merekrut CEO sehingga dia bisa fokus menjadi tim developer atau tim pengembang. Nah, di sini kita mengetahui juga karakter dari Sodalmi yang mau bekerja keras untuk menjadi CEO, seorang pemimpin dari sebuah perusahaan rintisan atau startup. Dan dari karakter inilah kita dapat mengambil pelajaran yang berharga bahwa ada 2 hal kunci itu. 2 hal kunci yang dapat menjadikan kita sebagai seorang pemimpin adalah yang pertama niat. Pasti teman-teman. Kalau kita nggak niat ya ngapain daftar, ngapain kita menjadi sosok itu gitu. Niat itu penting. Yang pertama niat. Semuanya berawal dari niat ya teman-teman. Niat itu tentu dimulai dari diri sendiri.
dengan dorongan-dorongan belajar dan mau belajar untuk menjadi pemimpin. Contohnya sosok Saudalmi ini. Dia yang hanya lulusan SMA, tapi dia mau belajar, terus akhirnya dia berkesempatan menjadi CEO. Nah, dan yang kedua adalah musyawarah atau sharing. Atau kalau saya itu menyebutnya sebagai pengalaman eksternal. Nah, apa itu sebenarnya pengalaman eksternal? Pengalaman eksternal itu adalah pengalaman yang kita miliki dari cerita atau sharing pengalaman dari orang lain. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, hal ini, hal itu nggak perlu. Tapi kita cukup untuk sharing, musyawarah, saling bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman, itu bisa menjadi bahan kita untuk menjadikan suatu pertimbangan dan pelajaran bagi kita untuk melangkah ke depannya. Jadi kita menghemat waktu gitu, menghemat waktu untuk katakanlah untuk membuka buku gitu, menghemat waktu untuk membuka buku, kita langsung lompat satu halaman ke halaman 3 atau halaman ke 6. Seperti itulah ibaratnya kita melakukan sharing atau saya menyebutnya sebagai pengalaman eksternal atau pengalaman yang saya dapat dari orang lain. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Berangkat dari hal tersebut, teman-teman ya, kita dapat merumuskan bahwa untuk menjadi pemimpin itu harus mempunyai dasar, landasan, agar menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, apa aja sih landasan dari kepemimpinan itu? Landasan pertama adalah integritas. Artinya, pemimpin itu harus jujur, amanah dalam mengemban tugas yang diberikan. Dan dia selalu memiliki pendirian, gitu. Jadi kalau bisa, kita menelisik dulu integritasnya, seperti apa dia orangnya. Selanjutnya adalah amanah. Amanah ini berkaitan tentang nurani, yang peka untuk melindungi hak asrama. Sadar akan tanggung jawab. Jadi nggak hanya di dunia, tapi tanggung jawab ini juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Seperti itu. Jadi amanah itu berkaitan tentang hal seperti itu. Selanjutnya ada visioner. Visioner itu artinya berwawasan luas dan jauh ke depan gitu. Sehingga memahami apa yang dilakukan dari tujuan untuk mencapai tujuan itu. Jadi ketika kita memilih pemimpin juga harus memperhatikan visi ke depannya itu apa? Untuk apa dia menjadi pemimpin itu? Tujuannya apa sih? Atau hanya mencari ketenaran semata? Menaikkan follower IG. Nah, seperti itu harus diperhatikan juga teman-teman. Jadi visi misi itu juga harus diperhatikan supaya ke depannya itu perubahannya itu benar-benar terjadi, bukan mengarah ke burukan, tapi menjadikan lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya adalah kompeten. Kompeten di sini bisa diartikan bertanggung jawab dan cakap dalam mengambil tindakan. Jadi dia itu memikirkan dengan matang, dia udah paham, dan dia bisa melakukan hal itu. Seperti itu. Tentunya juga dibantu oleh teman-teman. Merdeka. Merdeka di sini tentu kita udah tahu ya. Merdeka itu secara bahasa seperti apa. Jadi merdeka itu secara bahasa memiliki arti kebebasan yang utuh dan tidak tunduk pada pengaruh apapun. Jadi dia memiliki pendirian yang teguh gitu, pendirian yang kuat, tidak goyah dengan pengaruh ini, pengaruh itu yang dapat mengaruhi dari hasil keputusan yang telah dia buat. Seperti itu. Terus selanjutnya adil. Adil tidak berpihak
dan dapat mengambil keputusan dengan bijak. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, tidak tunduk pada pengaruh apapun. Jadi, walaupun banyak yang kayak ngasih kritikan dan sebagainya gitu, yang kemungkinan itu bisa memengaruhi hasil keputusannya itu, dia itu tetap harus memikirkan matang-matang. Nah, jadi pemimpin itu harus bisa menyaring lah, atau mungkin mengumpulkan pendapat atau aspirasi dari teman-teman yang di sekitarnya seperti itu. Jadi pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang berdasar pada hal-hal yang tersebut. Seperti itu. Jadi kalau saya kerucutkan lagi, ada integritas, berwawasan luas, kecerdasan spiritual, dan selanjutnya adalah kecerdasan dalam berpikir. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Ketika kita memilih pemimpin, kita dituntut untuk mengetahui nih hal tadi, maka dari itu, jadi gini, kita dituntut untuk mengetahui siapa sih pemimpinnya, bagaimana sih pemimpinnya. Jadi kita udah tahu gitu loh, sosok pemimpin yang akan kita dambakan, akan kita pilih seperti apa. Jadi sudah semestinya calon pemimpin ini melakukan proses-proses komunikasi yang dapat menyerap aspirasi. Dan tentu kalau masih calon, kan harus turun dan menggait hati pemilih untuk memilih mereka. Jadi seperti itu. Nah, memimpin perubahan, apakah susah? Pertanyaannya adalah seperti itu. Jadi kalau memimpin perubahan itu, jawabannya susah. Karena kita mengacu pada sebelumnya. Kita punya perbandingan nih, yang tahun lalu seperti ini. Jadi kelihatan gitu loh, hasilnya di periode ini, di tahun ini seperti apa, dibanding tahun kemarin, itu akan kelihatan. Nah, jadi kalau itu dilakukan sendiri oleh seorang pemimpin, tentu itu akan susah. Maka dari itu, pemimpin juga memerlukan bantuan dari entitas-entitas atau seluruh stakeholder yang terlibat dalam perubahan ini. Karena perubahan adalah satu aspek universal dan kontinu dalam organisasi. Artinya begini teman, perubahan itu tidak bisa dilakukan sehari, 2 hari, sehari semalam gitu. Kayak mendirikan candi gitu. Sehari semalam udah terbentuk banyak candi gitu. Tapi perubahan ini harus menyeluruh dan berlanjut. Nah, ini adalah pentingnya dari kaderisasi, teman-teman. Jadi organisasi ini juga harus memiliki sistem kaderisasi yang baik. Itu juga harus dipikirkan. Sehingga perubahan-perubahan atau mungkin visi misi yang belum diselesaikan di tahun ini dapat diselesaikan di periode berikutnya. Tentu dengan orang yang berbeda. Seperti itu. Jadi harusnya atau baiknya pemimpin yang sebelumnya itu membimbing pemimpin yang di periode berikutnya. Seperti itu. Sistem yang menurut saya itu cukup bagus atau lumayan bagus untuk sistem kaderisasi. Jadi biar nggak kepotong gitu loh. Soalnya kalau cuma setahun kepengurusan itu masih kurang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya langsung kelihatan gitu. Jadi harus step by step, dari penyusunan draft, terus dihasilkan rancangan, terus akhirnya ada hasilnya seperti itu, terus ada evaluasi, ditarik lagi, dibenahi lagi seperti itu. Jadi lama teman-teman untuk perubahan ini. Nah, perubahan ini dilakukan untuk apa toh?
Yang pertama adalah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jadi organisasi ini juga harus menyesuaikan. Misalnya kemarin belum ada pandemi, sekarang udah ada pandemi. Seperti itu. Apa sih yang harus dirubah? Seperti itu harus dipikirkan juga. Terus yang kedua adalah melakukan modifikasi berbagai hal dalam suatu organisasi. Nah, tentu sekali lagi saya tekankan antara periode sebelumnya itu harus mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Jadi kalau baiknya itu setiap akhir periode kita menyusun seperti kayak apa sih yang dilakukan? Mungkin kayak panduannya gitu. Biar hasilnya ini tidak terulang di periode berikutnya. Jadi apa yang kurang di periode sebelumnya itu bisa ditutupi atau mungkin bisa dibenahi di periode berikutnya. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa perubahan memerlukan pemimpin yang kompeten untuk mengelola perubahan dan orang-orang yang mampu untuk menjalankannya sehingga dapat merespon secara tepat perubahan lingkungan baik secara reaktif maupun proaktif. Nah, di sini jadi kalau misalkan jadi seorang pemimpin itu nggak boleh pasif, harus proaktif, reaktif, proaktif dengan hal-hal sekecil apapun yang itu sifatnya menyangkut kepentingan organisasi itu. Seperti itu. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja, tapi sekali lagi saya tekankan juga seluruh entitas yang di dalamnya juga harus satu langkah dan satu irama untuk menuju tujuan bersama tersebut. Nah, ini kita udah tahu kan, mungkin kebanyakan atau mayoritas di sini kita udah tahu bedanya pemimpin dan bos itu seperti apa. Kalau katakanlah kasarannya bos itu perintah di belakang gitu. Kalau pemimpin itu berjalan seirama, seiringan gitu. Jadi sejajar gitu. Jadi berjalan bareng untuk tujuannya bareng. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin bisa next. Oke. Mencari pemimpin perubahan. Jadi tema pagi ini adalah pemilu dan pemimpin sebagai sarana pembawa perubahan. Sekali lagi bahwasanya perubahan ini harus lebih baik. Itulah yang ditekankan. Jadi kita harus mengetahui nih, kemarin itu yang kurang-kurangnya apa. Dan kita bisa melakukan apa di periode ini. Bisa menambahkan apa di periode ini. Sehingga organisasi itu akan kuat gitu. Jadi masih ada tali silaturahmi, masih kuat, masih rekat antara periode sebelumnya dan periode berikutnya. Nah, mungkin di beberapa kasus di organisasi ada yang namanya Dewan Pertimbangan Organisasi. Nah, Dewan Pertimbangan Organisasi ini bertindak untuk misalkan periode berikutnya itu ada masalah atau mungkin perlu nasihat lah, perlu bimbingan gitu. Jadi Dewan Pertimbangan Organisasi ini tugasnya untuk membimbing dan memberikan nasihat kepada mereka di periode berikutnya. Seperti itu. Nah, terus gimana sih untuk mengetahui pemimpin yang siap untuk melakukan perubahan? Jadi ada 5 yang saya simpulkan teman-teman. Yang pertama adalah visioner. Nah, udah saya jelaskan di depan tadi bahwasanya pemimpin itu harus visioner, memiliki pemikiran ke depan.
Jadi kalau bisa setahun itu harus sudah ada pemikiran lah mau buat apa, seperti itu. Terus selanjutnya, percaya diri yang kuat dan mempercayai orang lain. Nah, ini berkaitan tentang tadi, bahwasanya dia itu nggak berpengaruh pada kekuatan apapun, pada kelompok manapun. Jadi ketika kita, misalkan ya, dulu kan masih ada partai, seperti itu. Ketika udah ada di lembaga kemahasiswaan seperti DEMA, tentu harus melebur jadi satu untuk melakukan atau melaksanakan tujuan yang satu, gitu. Tujuannya DEMA gitu, bukan tujuan dari partai lagi, seperti itu. Jadi percaya diri untuk memimpin, untuk mengomandoi, untuk yang duduk di depan saat rapat, seperti itu harus mempunyai percaya diri yang kuat, pede, gitu, yakin, dan mempercayai orang lain. Nah, di sini teman-teman, jadi merasa dirinya bukan pemimpin di situ, itu bisa menjadi kayak gimana ya? Kayak orang itu ya udahlah, ada pemimpinnya, biarin aja, biarin ke pemimpinnya. Seperti itu. Itu yang harus dihindari teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, di dalam organisasi itu harus saling bersatu itu, menyemangati lah, support. Dan menurut saya itu jabatan itu di suatu organisasi itu hanyalah sebuah formalitas gitu loh. Pada pelaksanaannya kita makan bareng, kita kerja bareng, kita turun bareng, kita ngerjain proposal bareng, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya sepele, tapi itu berpengaruh besar, seperti itu. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam satu organisasi itu. Ya kayaknya contoh analogi kapal tadi. Selanjutnya adalah mengomunikasikan ekspektasi kinerja dan standar yang tinggi. Nah, tentu kita perlulah berekspektasi, berangan-angan itu. Wah, nanti aku kalau jadi pemimpin, aku mau gerakan yang seperti ini. Aku mau mengadakan pemilu raya UNS gitu dengan online, seperti itu. Nah, dan standar yang tinggi, maksudnya gini teman-teman. Ketika kita melakukan perubahan, standarnya itu harus tinggi, nggak boleh menengah, nggak boleh gojek-gajek lah istilahnya kalau Jawanya gitu. Harus tinggi, harus mempunyai sasaran yang tinggi. Jadi gini, kalau tinggi yang kita incar, kemungkinan akan jatuh itu paling di tengah. Atau mungkin di seperempat, 75 lah, 75% dari target yang kita ekspektasikan. Beda lagi kalau kita menargetkan ekspektasi, nah yang biasa aja sih, yang biasa aja lah perubahannya, sama aja kayak tahun kemarin nggak apa-apa. Yang penting kemarin udah ada evaluasi gini-gini, kita perbaiki lagi dengan cara yang berbeda. Jadi kita tetapkan dulu standar yang tinggi dari pemimpin itu. Nah, selanjutnya menjadi teladan bagi visi, nilai-nilai, dan standar organisasi. Nah, tentu ya, pemimpin ini harus bisa, ibaratnya muka pertama lah, muka pertama dari sebuah organisasi. Jadi, yang benar-benar menegakkan visi, misi, nilai-nilai, dan standar organisasi dan pemimpin. Pemimpin inilah yang sebagai katakanlah polisinya dalam organisasi. Jadi bisa mengkoordinasikan ke semuanya. Yang berikutnya adalah menunjukkan pengorbanan diri, kemauan kuat, keberanian, dan konsistensi. Nah, di sini juga ada satu hal yang menurut saya penting, yaitu kemampuan yang kuat. Kemauan itu juga harus diiringi dengan kemampuan. Jadi jangan asal mau,
terus ke depannya nggak tahu mau ngapain, terus akhirnya ya udah perubahan itu akan gagal. Nah, berani untuk mengambil suatu tindakan, suatu keputusan itu sangat penting. Jadi dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Jadi konsistensi itu juga penting. Jadi konsisten terus. Kalau misalkan mau berhenti itu, teman-temannya itu harus bisa menyemangati pemimpin ini. Karena dia adalah wajah dari organisasi. Seperti itu. Jadi 5 poin tadi, yaitu visioner, percaya diri, komunikasi, teladan bagi visi misinya, kemauan, niat, pengorbanan, keberanian, konsistensi. Seperti itulah. Kita cari dulu pemimpin tahun ini di suatu advokasi khususnya itu seperti apa. Kita cari tahu lah visi misinya, atau mungkin mau slide IG-nya. Seperti apa IG-nya. Karena seperti di CV ya, kemungkinan kalau kita menaruh Instagram di CV itu bisa jadi Instagram kita juga dicek. Seperti apa sih keseharian orang ini? Itu bisa menjadikan pertimbangan juga. Seperti itu. Mungkin bisa next. Oke. Nah, ini juga yang penting. Penting semua kayaknya. Oke. Jadi pemimpin itu harus memiliki nilai dan karakter. Harus memiliki jiwa melayani. Nah, dalam bahasa Inggrisnya serve. Kata service itu dapat kita maknai secara mendalam, teman-teman. Yaitu yang pertama ada serve. Artinya, diri pemimpin ini dimanajemen dengan baik, self control. Dengan selalu melatih kontrol diri dan mengatur emosi. Nah, jadi pemimpin itu nggak boleh emosi, nggak boleh emosian gitu maksudnya. Bayangin aja, kalau misalkan ada beda pendapat, nggak sesuai dengan pendapat pemimpinnya, saya sebagai pemimpin gitu, terus saya marah-marah, kayak gitu kan, dari teman-teman yang lain itu gimana gitu, mandang pemimpin seperti itu, kok emosian sih? Gitu. Pengendalian diri ini sangat penting juga yang dimiliki oleh pemimpin. Self di sini juga berarti self esteem, yaitu berusaha menjaga martabat. Martabat dari siapa? Dari diri sendiri dan orang lain. Caranya dengan menanamkan kesadaran diri atau self awareness, bahwa memberi dan melayani merupakan misi utama seorang pemimpin. Itu. Berikutnya ada empati dan antusiasme. Nah, dalam melayani dan memberi itu akan membuat kita menjadi penuh dengan apa ya? Semacam gairah gitu. Penuh gairah dan mengerti bermanfaat dan akan memberikan manfaat gitu. Memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, hal ini akan memberikan efek batiniah itu. Jadi yang kena batin, kan empati kan. Batin ya. Batin yang akan menyentuh hati, kalbu gitu. Bagi diri sendiri maupun orang lain yang dilayani itu. Nah, berikutnya ada reform dan recover. Reform dan recover ini didasari oleh kesadaran untuk berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi pentingnya evaluasi di sini juga, teman-teman. Memperbaiki kesalahan agar nanti ke depannya lebih baik lagi. Nah, berikutnya ada victory dan mission ya.
Mission ini di dalamnya juga tergabung vision, yang artinya dalam melayani dan memberi harus memiliki pandangan ke depan untuk selalu melakukan perbaikan. Nah, di sini arti dari victory itu adalah dapat memberikan keputusan yang sifatnya win-win solution. Artinya tidak merugikan pihak manapun gitu loh, tapi memberikan solusi. Jadi semua menang gitu, win-win solution. Tidak berpihak. Selanjutnya ada impressive dan improvement. Memberikan pelayanan dan selalu memperbaiki kualitas diri dan organisasi. Nah, terus ada lagi care, cooperativeness, dan communication. Peduli dan mampu mengajak kerjasama dengan cara berkomunikasi dengan baik. Jadi, ini komunikasi yang baik itu kasarannya adalah kita mau bicara hal penting, itu sebaiknya kita ketemu aja. Kita bicarakan secara tatap mata gitu, hati ke hati gitu. Kita lebih enak seperti itu. Jadi kan dalam organisasi, apalagi seperti DIMA dan BEM, itu dari banyak prodi gitu loh, dari banyak entitas, dari prodi-prodi yang memiliki katakanlah adat yang berbeda gitu. Jadi adatnya di sini itu beda dengan adat di sini. Jadi orang-orangnya itu tentu akan berbeda juga. Seperti itu. Jadi komunikasi ini juga penting. Kan banyak kan, ketika kita melakukan kegiatan kepanitiaan, itu ada istilahnya miskom. Nah, hal seperti itulah yang harus dikurangi. Jadi komunikasi yang baik itu harus dibangun dari pemimpin ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada evaluation dan empowerment. Selalu melakukan penilaian, evaluasi, dan memberdayakan berbagai sumber daya. Nah, di sini bisa jadi orangnya, dari segi materialnya, metodenya, itu kan berbeda-beda teman-teman. Jadi itu bisa dijadikan suatu kekuatan gitu loh. Nah, setiap organisasi itu tentu memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki proker yang berbeda. Sekarang kan kelihatan kan, ciri khas dari suatu organisasi itu adalah yang paling menonjol terkait tentang proker. Jadi antara himpunan satu dengan himpunan lainnya itu memiliki proker yang berbeda gitu. Seperti itu. Itu bisa menjadikan ciri khas. Misalkan satu himpunan A mengadakan tryout, satu himpunan B mengadakan lomba kayak futsal atau basket, olahragaan seperti itu. Nah, itu kan menjadi menonjol gitu. Siapa sih yang mengadakan lomba e-sport ini? Oh, dari himpunan A, dari organisasi A, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya service ini menjawab apa sih? Menjawab dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin untuk melakukan perubahan. Seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kita kembali pemimpin, itu kita harus mengetahui gitu loh. Baik itu orangnya, visi misi, maupun program kerja yang akan dibawakan. Karena itu akan berpengaruh ke depannya untuk periodenya gitu. Jadi seperti itu. Nilai karakter, terus landasan tadi yang disebutkan, itu juga harus diketahui bersama. Seperti itu. Mungkin bisa next. Oke, next.
Permisi, Mas. Udah habis slide-nya. Udah habis, Bro? Sudah. Oke. Jadi ini teman-teman. Tinggal keputusan kita bersama dalam menentukan pemimpin, khususnya di lingkungan sekolah vokasi. Kita berharap dapat semua itu berpartisipasi. Mengingat juga kan ini pertama kali. Bukan hanya yang pertama kali di lingkungan sekolah vokasi, tapi juga dilaksanakan di tengah pandemi. Sehingga dilaksanakan secara online ya teman-teman. Jadi mungkin semoga ini menjadi terakhir pandemi terakhir ya. Amin. Jadi tahun depan itu bisa melaksanakan secara offline gitu loh. Jadi kita bisa merasakan event bareng-bareng, event yang salah satu terbesar di sekolah vokasi. Karena sampai teman-teman di Madiun, di kampus PSDKU, itu juga akan merasakan seperti itu. Jadi kita bisa mainlah ke PSDKU Madiun seperti itu. Nah mungkin nanti ke depannya kalau misalnya offline, itu teman-teman KPU bisa juga nih menyambangi atau mendatangi teman-teman di PSDKU Madiun. Seperti itu. Dan di PSDK Madiun itu udah semuanya D3 ya. D3 THP, D3 akuntansi, dan D3 TI. Seperti itu. Nah, harapannya ya, semoga pemilu ini walaupun dilaksanakan secara online, itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu kan udah ada calon-calonnya tuh yang di Instagramnya KPU SV. Dilihat aja. Kalau perlu di stalking aja itu IG-nya seperti apa, orang-orangnya gitu. Biar kita tahu juga pemimpin yang kita pilih itu seperti apa. Kata orang sih, wajah itu juga menjadi penentu itu, apakah dia benar-benar niat dan berkomitmen gitu. Tapi sekali lagi jangan menilai buku dari covernya gitu. Kita perlu menelisik juga visi misinya apa, prokernya apa. Itu bisa menelisik lebih jauh lagi. Apakah dia amanah, jujur, apakah berintegritas seperti itu. Nah, sekali lagi mari kita sukseskan pemilu SV yang pertama kali ini walaupun online. Tapi kita bersama-sama untuk mensukseskan pemilu di tahun ini. Yang rencananya dilaksanakan di bulan Januari seperti itu. Oke. Karena waktu udah habis. Oke, dari saya cukup. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Mas Fahri. Baik, sebelum adanya sesi tanya jawab, kita akan berikan jeda terlebih dahulu.
Baik, pembicara telah menyampaikan materi dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada tata cara yang harus ditaati oleh para peserta, diantaranya yaitu kepada para peserta dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pembicara. Peserta diperbolehkan bertanya dengan menuliskan pertanyaan dalam kolom komentar atau chat dengan menyebut nama _ pertanyaan. Mari jika ada pertanyaan silakan dikirimkan dalam komentar atau chat. Mari silakan peserta, ada yang bertanya? Oh iya, Ridwan izin bertanya, silahkan pertanyaannya. Begini, ini aku langsung bicara nggak apa ya? Oh iya, silahkan Pak. Terima kasih buat MC telah membuka pertanyaan. Izin bertanya kepada Mas Fahri selaku apa ya? Ya bisa dikatakan CV-nya banyak banget soal kepemimpinan, jadi seorang inisiator organisasi atau komunitas, wah, keren banget banyak. Dan ini aku bicara soal kaderisasi di tingkat mahasiswa sekolah vokasi, misalkan. Seberapa pentingnya sih sebuah kaderisasi atau bentuk mendewasakan diri kepada mahasiswa sekolah vokasi itu dilaksanakan? Karena sekolah vokasi baru terbentuk di tahun 2020, sehingga baru adanya penataan, perintisan, pembentukan dan lain sebagainya. Sedangkan kaderisasinya pun ini juga sebenarnya belum terbentuk, belum ada sebuah partisipasi dalam kontestasi politik dan lain sebagainya. Seberapa urgent atau pentingnya atau impact-nya itu apa ketika kita itu juga mengadakan sebuah kaderisasi di tingkat mahasiswa. Bukan kita sih, tapi menjadi sebuah tanggung jawab nanti siapa yang menjadi pemegang kekuasaan di sekolah vokasi, seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Ridwan ya. Jadi kita bisa melihat kaderisasi yang paling dekat dengan lingkungan kita. Di mana sih? Yaitu di lingkup prodi. Organisasi yang di lingkupnya itu kecil gitu. Di prodi atau himpunan mahasiswa prodi seperti itu. Setelah kita membentuk bentuk kaderisasi ini. Nah, pentingnya apa? Pentingnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi di materi presentasi saya, bahwasanya kaderisasi ini penting dalam melakukan perubahan, untuk melakukan perubahan. Jadi agar visi misi atau mungkin program kerja yang belum terlaksana di periode berikutnya itu terlaksana. Seperti itu. Jadi kaderisasi ini juga sebagai bentuk evaluasi untuk memberanikan diri, melakukan perubahan, untuk memperbaiki diri untuk periode berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini kan sekolah vokasi baru benar-benar terbentuk lah di tahun ini seperti itu. Ada yang namanya sekolah vokasi gitu. Sudah dibedakan menjadi sekolah vokasi. Itu tahun ini ya. Tentu ini adalah PR bersama gitu loh, bareng-bareng. Perubahan itu nggak mungkin 1 hari 2 hari, sehari semalam kayak bangun candi gitu. Itu nggak mungkin.
Jadi perlunya kaderisasi itu di sini. Dari lingkup prodi, kita memberikan pengarahan, kita memberikan pengalaman kepada teman-teman yang lain, bahwasanya kaderisasi itu penting untuk organisasi gitu. Jadi biar nggak terputus. Bayangkan aja misalkan kita mau mulai perubahan. Ketika mulai perubahan, tiba-tiba terputus di tengah jalan. Nggak ada yang meneruskan perjuangan kita. Itu kan salah satu bahwasanya perubahan itu akan lama. Ya mungkin aja bisa jadi perubahan, tapi akan lama gitu loh, memerlukan waktu yang lama gitu loh. Kita tidak mengkader, katakanlah seperti itu akan berhenti di situ, dan ya udah ide-ide yang di periode ini akan terbilang sia-sia gitu loh. Seperti itu. Nah, sekali lagi bahwasanya sekolah vokasi baru pertama banyak prodi. Ini kalau saya bilang ketika teman-teman menjadi presiden, wakil presiden, atau mungkin anggota DIMA di sekolah vokasi, itu seperti miniaturnya UNS. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kita bisa melihatlah, dulu dari D3 apa itu kan merupakan pecahan dari fakultas-fakultas gitu, yang disebut nanti masukkan di sekolah vokasi, seperti itu. Itu kan nanti adatnya beda-beda semua. Jadi untuk menyeragamkan ini itu perlu waktu gitu loh. Enggak mungkin bisa dalam satu periode ini harus bisa jadi satu, maksudnya gini. Maksudnya satu dalam artian menyatukan adat yang namanya sekolah vokasi, menyatukan kapal gitu. Rangkaian kapal yang disebut sekolah vokasi. Itu menurut saya itu susah gitu loh. Masih harus pendekatan itu tadi, kaderisasi. Nah, pentingnya kaderisasi di situ, teman-teman. Jadi biar nggak terputus aja. Seperti itu. Katanya sih, kata orang ya, katanya kayak teman-teman gitu, organisasi yang sukses itu adalah organisasi yang bisa mengkader dengan baik penerus-penerusnya gitu. Sehingga tujuan visi misi dari organisasi itu bisa dilaksanakan secara berkelanjutan atau continue gitu. Jadi nggak terputus tengah jalan. Seperti itu. Jadi kaderisasi itu sangat penting. Nah, mungkin nanti teman-teman yang periode depan mau daftar, atau mungkin teman-teman yang mahasiswa baru itu mau masuk himpunan, silahkan manfaatkan di situ untuk mendapat pengalaman, mendapat pembelajaran di situ. Jadi dari lingkup kecil dulu. Dari lingkup kecil, kemudian kita kan dari situ insya Allah lah dapat pengalaman baru yang berbeda gitu. Seperti itu Mas Ridwan. Mungkin ada feedback. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Fahri, yang menurut saya jawabannya udah cukup bagus banget sih. Ya, mungkin ini aku jadi berarti secara tidak langsung dari apa yang disampaikan itu, mahasiswa itu apa ya, harus punya sifat empati kepada fakultas sendiri atau prodinya yang dari sekolah vokasi ini, yang bisa dikatakan sebuah fakultas baru yang terlahir tahun 2020 ini menjadi sebuah tanggung jawab masing-masing individu dari mahasiswa sekolah vokasi itu sendiri, baik yang aktif di tingkat prodi maupun di tingkat sekolah vokasi atau fakultas. Ini pun juga menjadi sebuah pengkaderan untuk meningkatkan potensi sumber daya mahasiswanya sendiri. Berarti yang saya tangkap itu terkait dengan sebuah kaderisasi mahasiswa atau pengembangan potensi mahasiswa dari segi sumber dayanya, itu menjadi suatu hal yang sangat penting, menjadi hal suatu yang perlu ditekankan di sekolah vokasi di awal periode seperti ini. Ya mungkin itu sih dari aku. Kalau misalkan saya lempar ke MC, kalau misalkan ada pertanyaan yang lain dulu. Terima kasih.
Oke, terima kasih pertanyaan dari Ridwan Effendi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain. Dipersilahkan. Dengan format nama dan underscore izin bertanya ya. Dipersilahkan. Oke, ada lagi yang bertanya. Maya Widya, silahkan. Mau on mic atau diketik, dipersilahkan untuk bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan dan waktunya. Saya ingin bertanya kepada Mas Nur Fahri. Yang pertama, manusia kan pasti ada kekurangannya juga, nggak mungkin bisa sempurna. Nah, salah satunya kan pemimpin juga pasti di sini yang mau saya tanyakan, apabila seorang pemimpin atau mungkin calon pemimpin tidak mencakup karakteristik atau mungkin hanya memiliki sebagian saja dari karakteristik pemimpin yang telah disebutkan tadi seperti empati, lalu self-control, ataupun yang lainnya, itu apakah masih memiliki peluang dan seberapa besar sih peluangnya dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik yang akan membawa orang-orang yang dia pimpin dan organisasinya untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, kita tahu kan belum semua orang, terlebih di sekolah vokasi ataupun mungkin mahasiswa UNS pada umumnya, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu. Nah, kiranya mindset apa yang perlu diubah? Ataupun soalnya kan dari teman-teman mungkin ada yang berpikiran seperti ini juga. Aku milih nggak milih kan nggak ada dampaknya juga buat aku. Terus kenapa aku harus milih? Nah, itu mungkin itu saja. Terima kasih. Tanggung jawab ya? Oke. Jadi itu pertanyaannya dari Mbak Maya Widya. Oke. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah idealnya seorang pemimpin untuk membawa perubahan. Tentu saya sendiri menyadari bahwasanya saya ini juga masih belajar gitu.
masih belajar. Nah, di sini saya tekankan, seperti yang saya ilustrasikan, sosok tokoh dari Soldalmi tadi, dia itu mau belajar. Jadi kalau saya itu memiliki suatu pedoman gitu, bahwasanya namanya proses. Proses itu adalah singkatan gitu loh, prosedur menuju sukses. Jadi untuk menuju sukses itu perlu adanya prosedur-prosedur tertentu, seperti itu. Nah, proses ini nanti secara tidak langsung akan membangun karakteristik yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah niat dulu teman-teman. Niat dan mau belajar. Tentu hal itu adalah salah satu atau salah dua bagi pentingnya pemimpin. Jadi miliki pemimpin gitu loh. Niat dan mau belajar. Karena niat aja tidak cukup. Tapi perlunya adalah belajar. Adanya kemampuan, kemauan yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Jadi kita bisa lihatlah, yang mana sih ya benar-benar niat seperti itu. Kan kemarin menyinggung sedikit masalah pilkada serentak kemarin. Itu kan bisa kita lihat juga gitu loh. Seperti itu. Dan terkait hal ini, apakah masih ada peluang untuk menjadi pemimpin gitu? Tentu masih ada. Karena semua itu berhak dan bisa jadi pemimpin. Yang penting adalah dia mau niat, dia memiliki kemauan untuk belajar, itu adalah modal penting. Jadi kedepannya itu adalah proses. Kan ada dua hal kunci yang tadi disebutkan tadi. Yang pertama adalah mulai dari sendiri, niat itu. Yang kedua adalah sharing, berbagi cerita dengan kakak tingkat atau mungkin ketua-ketua atau pemimpin yang lain. Karena pengalaman itu tidak harus kita yang miliki gitu loh. Itu kan membuang waktu gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk menyingkat waktu itu, kita perlu adanya pengalaman eksternal, pengalaman dari luar diri kita gitu loh. Ya kita bisa sharing. Misalnya gini, Mas, gimana sih untuk membangun organisasimu itu agar bisa jadi bagus itu? Nah, Masnya itu paling jawab. Jadi gini, cat-catnya seperti ini. Nah, jadi kalau bisa teman-teman, sebelum kita menjadi pemimpin itu, setidaknya kita tahulah kita mau ngapain gitu loh. Takutnya nanti kita jadi pemimpin dan kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Makanya pemimpin harus punya visi misi itu penting. Makanya nanti kan capres atau mungkin anggota legislatif dari DEMA haruslah memiliki visi misi dan program kerja yang jelas seperti itu. Sehingga bisa jadi itu adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan gitu loh. Untuk menjawab nomor satu, mungkin itu. Dan yang kedua adalah mindset apa yang perlu diubah untuk meningkatkan kesadaran dalam pemilu. Dalam kondisi seperti ini teman-teman, kita tidak bisa menggeneralisasikan ya. Bisa aja nggak ikut berpartisipasi dalam pemilu, sinyalnya yang jelek. Untuk kegiatan daring pun, untuk kelas online pun susah gitu. Untuk absen OCW pun susah gitu. Kayak rumah saya, OCW absen itu susah gitu. Jadi hal seperti itu dalam kondisi seperti ini harus dimaklumin juga. Yang pertama itu. Tapi mindset apa yang perlu diubah? Nah, mindset ini penting teman-teman. Banyak kok yang punya mindset seperti ini. Aku kalau nggak milih itu sama aja. Nggak ada ngenang-ngenangnya ke aku gitu. Seperti itu ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau saya bahasa Jawa kan, mbok milih, mbok ora, doneng aku rada opo-opo gitu. Masih pemikiran seperti itu, masih ada mindset seperti itu. Nah, harapannya nanti kita bareng-bareng bahwasanya perubahan-perubahan yang diadakan di tahun ini seperti itu, kita bisa merubah mindset seperti itu. Jadi
momen itu sangat pengaruh gitu loh. Katakanlah dari teman-teman BEM itu melakukan advokasi, melakukan advokasi untuk teman-teman yang kesusahan atau kesulitan dalam suatu agenda seperti itu. Atau mungkin teman-teman dari DEMA ada aspirasi, serap aspirasi gitu. Mungkin mereka-mereka ini yang punya jalur untuk berkomunikasi langsung gitu loh kepada pihak direktorat khususnya seperti itu. Jadi mari kita ubah bersama-sama bahwasanya mindset pilih nggak memilih itu nggak pengaruh kepada kita gitu loh. Jadi kita mencoba merubah mindset itu teman-teman. Jadi yalah kita bareng-bareng bergerak bareng untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi untuk membersamai sekolah vokasi ini besar gitu. Sekolah vokasi UNS gitu. Bersebelahan atau beriringan dengan sekolah vokasi yang lain, univ-univ lain seperti itu. Kita bareng-bareng bahwasanya pemimpin itu penting. Seperti kapal yang tanpa nahkoda itu akan sangat berbahaya, terombang-ambing di lautan. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari Mbak Maya ya tadi ada feedback. Boleh kalau kita. Terima kasih atas jawabannya Mas Fahri. Mungkin sudah sangat menjawab ya. Untuk yang pertama mungkin itu terkait dengan niat, kemauan, dan bagaimana kita mau belajar seperti itu ya. Lalu untuk yang kedua, yang penting kita itu ada kesadaran bahwa kita tuh juga memiliki peran untuk membawa perubahan itu bersama-sama seperti itu ya. Oke, sudah cukup. Sesi pertanyaan kita tutup. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian materi yang telah dibawakan oleh Saudara Nur Fahri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materi. Demikian acara diskusi pada webinar kali ini yang membahas tentang pemilu dan pemimpin sarana pembawa perubahan. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya menyimpulkan seluruhan seminar kali ini. Jadi materi seminar pada hari ini merujuk pada 3 konsep, di mana yang pertama kaderisasi, di mana pemimpin sebelumnya harus mampu mengayomi pemimpin sesudahnya. Dan yang kedua, di mana untuk diri kita menjadi seorang pemimpin yang memiliki integritas, visioner, amanah, kompeten, adil, dan merdeka. Dan yang ketiga, untuk para calon pemilih, para peserta pemilih ini harus mampu mempercayai, mampu memilih siapa yang mampu untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan, yang pemimpin yang memiliki visioner, percaya diri, dan mampu mengkomunikasikan ekspektasi kerja dengan standar yang tinggi, menjadi teladan bagi visi, nilai-nilai, standar organisasi, dan menunjukkan pengorbanan diri, kemauan kuat, keberanian, dan konsistensinya. Sekian simpulan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita memasuki sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh operator. Apakah tim operator sudah siap? Oke, sudah siap. Hitungan, oh ya, dari peserta silakan on cam. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Next, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Nantikan agenda lain yang menarik dari KPU SPWNS. Jangan lupa untuk memilih pada hari H pemilu tanggal 9 sampai 10 Januari tahun 2021. Kami memiliki sedikit kata-kata mutiara. Suaramu menjayakan sekolah vokasi kita. Tak lupa saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata ucapan selama saya bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.